gue disuruh bawa timun cuy. Gue disuruh nyari bawa timun tiap hari, gue suruh pegang tuh timun makan. Tapi kalian pernah nggak sih dikerjain sama kakak kelas tuh disuruh buat surat cinta buat kakak kelas? Hey yo, welcome back to our channel di Markempot Ngobrol Sampai Kempot. Hari ini di episode kedua Ya, ini Kedua ya? kita balik lagi ya. Ya, asik ya tempatnya ya. Kita lagi ada di sebuah pantai tapi Oh, pantai. pantai. Emang nuansanya pantai banget sih. Nuansanya Hawaii. iya, Anehnya Hawaii bikin gitu. emosi gitu Iya. loh guys. Oke, Kita oke. lagi ada di salah satu hotel berbintang 5 di kota Solo yang ada satu-satunya kolam renang. Kita ada di lantai 6-nya hotel bintang 5 kota Solo yang gede banget, namanya Largo Pool. Largo Pasti Pool. tahu itu di mana. Gimana? Tahu di mana? Gimana, Mbak? Depannya A. Hai. Belakangnya A. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Oh my Oh God. ya? Oh ya? Oh ya? Di mana? Di mana? Kita di mana? Kita lagi di Alila Solo. Alila Solo. Keren kan? Jadi kalau kalian ke Solo langsung aja. Kalau check-in langsung di Alila Hotel Solo. Jangan di hotel-hotel yang lain karena kalian nggak akan menemukan Largo ini di hotel-hotel lain. Sebelum ngelantur, Yes. ngelantur, kita back to camp. Kita ngomongin apa sekarang? Ngomongin apa ya? Flashback. Flashback seru sih. Kita ngomongin itu aja. Flashback dan kejadian-kejadian lucu yang pernah kita alami. Nah, yang sering bisa kita ingat lah dan itu menempel di jiwa dan pikiran. Apa ya kira-kira? Mantan. Gak mau yang bucin-bucin. Aduh, lo bilang aja lo kakak punya mantan cuy. Ya kan, oleh karena itu makanya alibiku adalah jangan yang bucin-bucin. Apa ya? Sekolah dah, sekolah. Sekolah? Sekolah, Oke. sekolah. Pernah sekolah nggak sih? Sekolah. Biasa tuh makan Nah. bangku sekolahan. Lu makan mejanya juga enggak? Enggak lah. Ya, oke. Kampus aja deh, kampus. Oke, kampus. Berhubung sebenarnya gue kan masih kuliah. Anjir, Gitu. kemarin lu Ya, bilang maksudnya. 43 cuy. Iya. Dokter nih, Iya dokter, kuliah dokter. Gue ini habis ini mau dapat Lu kagak HC, S3 dapat lagi HC. ya? Ngeri banget sih hidup lu cuy. Kerjanya AC ya. Ya itu rambutan sih. Kameramen kita tuh lucu sekali. Salam dari Ate. Kita mesti kenalin diri lagi nggak sih? Enggak ya? Masih sama gua Tisa. Ups. Oke, gua Abdul Gonzales. Gue Anya bukan Geraldine. Identik sama apa sih itu? Yang pengenalan awal tuh namanya apa sih? Ospek. ospek. Bener banget. Oke, Ospek. Iya nggak? Ospek. Ospek itu sih orientasi Orientasi siswa. studi. Studi ya? Oke, oke. Orientasi studi. Penerimaan. Aduh. Googling. Loh, Jangan sampai kita memberikan info itu salah. Oke. Itu. Gak apa-apa, salah yang penting yakin. Orientasi, studi, pengenalan. Orientasi studi kampus, dan betul. pengenalan kampus. Oke. Ini dari Kita Google. tahu diem-diem dia. Iya. Emang kayak gitu sukanya. Bawa skrip soalnya. Oh iya, siap. Pasti kalau ketika ospek kan waktu pertama kali kita masuk kan pasti ada perasaan ya, entah itu happy, entah itu mungkin perasaan kok gini ya masih jadi dewasa kayak gitu kan, pasti juga boleh. dulu sempat mikir kayak Ya, gitu ya, sih. Re. Kisah cinta pertama di situ. Oke, kisah cinta perospekan ya. Cinta perospekan, cinlok, jatuh cinta sama kakinya lah, nah, kakak pendamping dan sebagainya kayak gitu kan. Oke. Oke, kalau mulai dari lu deh yang udah lama nggak ngampus nih, Ospek yang seru udah- lah, yang lucu. Udah berapa tahun ya? Gue kayaknya kampusnya sama nih sama Kamariamen. Cuman beda apa namanya? Beda tahun ya, cuy. Beda tahun. Tuh Andi ya. Iya, tuan kameramen kita. Iya. Kan gue udah 3, lu 19 kemarin kan? Iya, Lu iya. 43 cuy. Dulu bertiga. Berarti tuaan kameramen. Kameramen. Karena nggak tahu umurnya berapa ya. Ospek dulu gue kalau nggak salah inget ya, karena udah lama banget ya gue masuk kuliah, terus ada ospek sekolah juga. Kayaknya kalau sekolah apa sih namanya? Itu Mos. masih dulu sih. Iya lah ya. Kita bicara ospek pas masuk kampus itu gua kalau nggak salah 3 hari apa ya, 3 hari apa seminggu ya, lupa lah. Yang gue inget bener nih, yang kayak di TV lah, Oke. TV FTV, yang dimana dia tuh mesti kayak dikucir banyak gitu gak sih? Ah. Gue kayak dulu, kayaknya dulu gue gitu, dikucir banyak rambutnya, terus kalau nggak salah disuruh milih kocokan gitu kan, Kayak kocokan. arisan gitu. Nah, kocokan Kayak tuh arisan. ngambil lu ya binatang-binatang gitu sebagai nama dada tuh, nama Ah. dada yang harus dikalungin. Gua dapet kalau nggak salah namanya kancil. Yang gue bingungin, gue bingung sampai sekarang, kancil itu binatang apa sih cuy? Dia rusa, kanguru, kelinci, apaan sih? Dia itu semacam Yang pergabungan sih antara kanguru sama Itu dia. rusa sih. Beneran? Karena Iya, dia kan iya. jalannya kan lompat kan. Lompat. Gua nggak Sama tahu. kelinci juga sama lompat. Nah, gue nggak tahu.
Karena pas lagi di situ tuh kalau nggak salah inget gue disuruh mendeskripsikan apa yang lo dapet gitu kan. Nah, gue dapet si kancil ini, gue tulis tuh kancil suka nyolong timun, dan akhirnya karena gue nulisnya adalah kalau nggak salah tuh kancil suka mencuri timun gitu, gue disuruh bawa timun cuy. Gue disuruh nyari bawa timun, tiap hari gue suruh pegang tuh timun makan. Itu yang gue ingat kalau nggak salah gitu tuh. Kayak gitu, Tapi kayak gitu. lebih tertarik sama kancil sih. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu Kancil itu apa? silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pokoknya Oke. subscribe, Iya. terus kasih like, terus sama komen. Kancil itu apa sih? Kancil apa? Kancil itu apa ya? Ada nih temen gue disuruh jadi buaya, dia bilang tuh buaya apa? Binatang melata. Binatang melata, gue bingung lagi. Dia disuruh ngerayap cuy. Beneran? Itu beneran, itu disuruh ngerayap. Enggak loh, bukannya sekarang kalau pilih buaya itu dia suruh ngegombal ya? Iya. Bapak lo. Iya. Kalau lu apaan dulu? Kalau lu apaan dulu ospek? Nah, itu pernah. Dulu kan waktu ospek itu masih banyak materi dari dosen-dosen kan. Jadi dikasih materi-materi dan penjelasan-penjelasan, ya udah tiba-tiba ya karena alam bawah sadar itu bekerja, tidur lah. Oh, baik. Terus sampai akhirnya Ilmu yang tingkat tinggi. iya, ilmu tingkat tinggi pada saat dikeluarkan. itu siapa yang tidur itu difoto sama Oke. teman-teman panitia kayak gitu. Teman-teman panitia difoto, terus setelah selesai itu sesi, padahal itu diikuti hampir seluruh mahasiswa ya sekitar 1000 sampai 2000-an lah. Di situ satu tempat itu kita ditayangin di proyektornya siapa yang tidur, bahkan ada yang sampai ngegak gitu ditayangin. Dan itu benar-benar malu karena samping kanan kirinya kan jadi nyariin kan. Gue mau sebelahku lah, kayak gitu. Dan itu mungkin yang buat jadi orang-orang ketika ketemu di pintu keluar tuh, masnya tadi yang tidur ya? Yang ngiler ya? Yang ngiler ya, kayak gitu sih. Kalau lu Diawali gimana? deh, Lu Kalau lu? Apa ya? Gue kalau waktu kuliah nggak ospek sih. Soalnya kampus gue memang menerapkan nggak ada ospek, jadi cuma disuruh seminar. Itu kalau pas lagi awal-awal lu masuk kuliah langsung ke kelas gitu atau gimana? Enggak sih, dikumpulin di auditorium, terus dibuatin seminar, pengenalan kampus. Jadi lebih ke pengenalan, bukan Seminar ya? dikerjain. Langsung dari dosen ya berarti ya? Jadi itu banyak banget rangkaian acaranya. Bener. Dan ada yang hari pertama itu ngapain, hari kedua ngapain, Itu. ketiga Gua ngapain. kayak 7 kayak hari gitu. dia pegang timun. Beneran? Mikirin kancil itu apa? Kancil itu apa? Tapi kalian pernah nggak sih dikerjain sama kakak kelas tuh disuruh buat surat cinta buat kakak kelas? Biasanya sih Pernah. gitu Pernah, sih. pernah, Ya pernah. pas ospek biasa kayak gitu. Pernah. Dulu sih gue pas mos sih, bukan ospek. Suruh tanda tangan nyari nguber itu ini juga ya pernah. ketua-ketuanya Iya. apa pengurus-pengurusnya itu yang udah kayak artis banget. Udah kayak Iya. artis. Dan itu setiap kita minta, itu kadang aneh-aneh, dia minta, coba lu pidato dulu, coba lu Nyanyi, nyanyi dulu, Iya, joget kayak gitu kan. beneran. Yang Itu tahu apa? nih ya, yang menurut kalian penting nggak sih ospek itu? Bener, Buat apa? Langsung ya komen ya. Langsung. Komen. Sekarang. komen langsung. Sebenarnya menurut kalian tuh penting nggak dan pentingnya itu apa, serta alasan kalian. Ospek dari yang zaman lama sama sekarang beda kali ya? Iya Beda, nggak sih? beda. Kalau kita banyak baca berita kayaknya ospek itu kan serem kayak lu bilang tadi ya, kayak segini amat mau jadi dewasa istilahnya Ya. gitu kan. Nah kayak banyak kan kasus-kasus yang diberitakan. Kita lagi ada di kota Solo nih, kayaknya kemarin lagi heboh banget salah satu mahasiswa di kampus ternama di kota Solo itu mengalami sebuah musibah yang fatal. Mungkin tidak hanya di sini ya, mungkin mostly di semua banyak tempat lah. Banyak tempat itu sering terjadi hal-hal seperti itu, sehingga kita tuh sebenarnya ospek ini apa sih? Gimana sih adanya ospek ini? Apakah itu adalah perintah dari Dewan Pendidikan yang didelegasikan ke mahasiswa? Directionnya tuh gimana? Delegasinya dari di Dewan Pendidikan tuh gimana? Apa lu besok itu ya ajarin tuh anak-anak baru jadi kancil atau gimana gitu loh? Suruh Atau gimana? lu pegang timun kayak gitu kan, nggak mungkin juga kan. Nah, makanya itu, apakah itu pengembangan dari si organisasi ini sendiri atau memang sebenarnya itu memang perintah gitu loh? Oke. Jadi kalau misalkan lu adalah salah satu pelaku organisasi, menurut lu tuh apakah sistematisnya itu seperti itu sih? Ini setahu gue ya, yang gue pernah alamin di organisasi sejauh ini tuh memang sebenarnya dari utama itu mandatnya kan dikasih dari tetap pihak dari instansi tersebut kayak gitu. Jadi instansi tersebut yang memberikan
arahan itu seperti apa dan jadwal itu sebenarnya mereka juga yang bikin. Mereka butuh orang lapangan lah ibaratnya. Mereka butuh orang lapangan yang harus bisa setiap saat ada pada saat itu organisasi kemahasiswaan untuk mengatur secara lebih jelas lagi, secara rinci lagi sebenarnya acara-acara apa yang akan dibuat di dalamnya. Kita mau ambil kejujuran nih, terus dari kejujuran kita plotkan di bawah, terus kejujuran itu lu harus ngapain, step-stepnya kayak apa gitu. Dari poin utama, terus di bawahnya itu dijabarkan lagi untuk jadi tindakan gitu. Kalau yang berita tadi itu kan sempat juga aku ngikutin berita dari itu, berita yang ada mahasiswa yang terkena musibah itu tadi sampai meninggal kan. Itu sebenarnya bukan terjadi pada ospek sih, lebih ke pelatihan di organisasi tersebut. Oh, gitu. berarti dia udah join di organisasi ini ya, udah masuk ya, Dia jadi udah anggota masuk, ya di situ ya. Sebelum jadi anggota biasanya kan kita ada pelatihan, ospek pelatihan lah. Ya. Harus gitu ya, sebuah organisasi itu ya. Gue pikir tuh kalau organisasi, kalau dulu di kampus tuh kenalannya tuh paling terkenal apa ya? Mapala. Panjat tebing ya kan, panjat Itu mahasiswa pecinta alam. Dulu gue masuk sih itu. Ada yang sampai main fisik gitu nggak? Kalau main fisik sih gue sih enggak sih. Nggak ya. Makanya kalau Mapala, panjat tebing Itu wajar. Panjat sosial gua. Panjat sosial. Pansos. Itu organisasi ngikutnya cuman Itu pakai didikan arisan. juga tuh, pakai didikan dan pelatihan juga tuh. Pansos. Pansos itu organisasinya arisan. Kayaknya gue nggak tertarik gitu loh, karena memang kayak apa ya? Jiwa gue nggak sosial banget soalnya. Pansos aja gagal gue. Pansos aja gagal. Arisan kan sekarang ada arisan online ya kan. Nah, Lebih enak lagi kan. itu black dose banyak. Ini kita mau bahas ospek apa arisan online. Kok kayaknya asik nyari satu next aja kali ya kita bahas itu. Tapi memang sebenarnya kalau dalam organisasi mereka nggak ada anjuran untuk melakukan tindakan secara fisik sih. Jadi kayak mungkin Itu jadi ada pengembangan aja ya? hukuman, bukan pengembangan juga sih, lebih ke Inisiatif. Oh, Ya, inisiatif Tara. inisiatif oknum. Nah, itu dia inisiatif. Kalau aku boleh nyebut oknum sih, karena beberapa kali ikut organisasi pun memang nggak ada anjuran untuk ke arah sana gitu loh. Kalaupun memang harus dibentak untuk membuat mental dia biar kuat, ya sekedar bentak aja lah cukup gitu. Kasihan yang latanya dibentak dia Nah. ngikutin lagi. Ayam. Aduh. Berarti kalau gue tarik kesimpulan juga nggak semua organisasi itu berkeinginan atau Nggak. memang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang kurang masuk akal ya. Iya. Itu kalau ada terjadi di dalam organisasi berarti pelakunya adalah oknum ya. Bener, Oknum yang mungkin dia pengen pansos ikut gue ya kan. Nah. Tapi salah organisasi. Nah, salah Salah masuk cara, organisasi. salah cara. Jadi dia arisan. Makanya ikut arisan sama Arisan. gua. Iya. Dari organisasi mungkin kita bisa mengembangkan diri kita, Iya, melatih iya. public speaking kita, dan Benar, bahkan ada juga ada organisasi yang bisa exchange sampai ke luar negeri. Iya. Ada dapat beasiswa kayak gitu kan juga sebenarnya itu Banyak membuka peluang lah ya. benefit yang kita dapatkan dari Bener, organisasi bener. gitu loh. Kameramen mau nanya, dia mau nanya apa lu kameramen? Kan juga pernah ikut organisasi di kampus. Wih, kampus Dan lu mana nih? Melakukan Kaget gua bilang kampus ya. dan melakukan kayak semacam ospek juga. Penting nggak sih, perlu nggak sih untuk melakukan hal-hal yang kalau yang positif penting ya, kayak misalnya penyampaian materi kayak gitu tuh penting, tetap itu pasti ya. Nah, untuk hal-hal yang ngerjain gitu loh, Oh iya. Ah, itu benar. sebenarnya penting nggak? Nah, waktu itu kayak punya rasa kayaknya nggak usah lah, tapi kok ini semacam tradisi jadinya. Gimana menurut kalian, punya cara nggak sih untuk misal untuk memantapkan diri gitu loh, untuk Mungkin kalau misalkan lu kan berarti masuk dalam organisasi mahasiswa ya. Nah, kalau misalkan lu memantapkan diri kayak gua nggak akan lah ngikutin atau lu nge-break rules, gua nggak akan ngerjain anak-anak baru. Cuman kan temen-temen lu nggak Nah, kayak itu gitu sih. juga gitu loh. Jadi kan kayak kecuali lu dalam satu geng itu Memang udah ada kompakan ya, gitu loh, emang kompakan, gue udah nggak akan beberapa. kita nggak akan ngelakuin hal itu gitu loh. Cuman kalau lu sendiri kayaknya nggak tahu sih, kayak nggak kuat aja gitu nggak sih? makanya itu jadi kayak sih. kalau misalnya kayak nekat akhirnya bisa jadi gua yang dikucilin kan gitu. Memang berusaha untuk ngubah itu bukan jadi tradisi kayak gitu loh. Tapi pasti ada yang komen, lah dulu aja aku digituin loh, aku yang nggak terima lah. Jadi semacam balas dendam. dendam. Kayak gitu, Balas semacam dendam. balas dendam. Dan memang pada saat itu memang
karena yang nentuin pada saat itu aku sendiri dan aku nggak pengen ada itu, ya udah kalau mereka tetap nekat nggak jalan acaranya. Dan akhirnya malah ya setelah itu mereka pada hilang semua karena nggak sepakat, karena di pihak minoritas Hilang tuh sedangkan maksudnya apa? Lu ya nggak, ya lepas tanggung jawab mereka. berarti kalau bisa dibilang yang penting tuh bosnya ya. Ketuanya. Kita yang menanggung apapun itu kan, ketika ditanya kan kok kenapa nggak dikasih kayak gini, misalnya kenapa kok tahun sekarang nggak ada kayak gini, lah ketuaku aja nggak pengen ada kayak gitu, ya udah yang semua kan kena ketuanya terus tuh. Ketua. Karena hidup memang pilihan, ya lu mau pilih Asik. aman sama teman-teman lu atau lu pengen break the rule. Yang perlu dialihin deh kegiatan-kegiatan yang awalnya sebenarnya iseng itu, mending dibuat satu kegiatan yang ya mirip tapi lebih bermanfaat. Kayak misalnya kan kita suruh nyanyi ya, kenapa nggak kita kumpulin, kita buat semacam talent show. Nah, kayak dulu biasanya pensi. Nah, mudanya kan itu. pensi kayak gitu. Orang sama-sama nyuruh nyanyi, ya kita bikin aja talent show gitu. Karena oknum itu kan nggak kelihatan ya. Iya, benar. Oknum itu nggak kelihatan. Ya bahkan bisa melebur sama sekitarnya itu juga dia, itu agak kita ngebantainya itu agak susah juga gitu loh, karena itu kayak virus aja gitu loh. Benar. Nggak bisa dideteksi. Katakanlah, gua temenan sama lu, kita satu geng, lu nggak tahu gua di geng sebelah gimana. Namanya juga kita menjalankan organisasi itu dengan beberapa orang yang memiliki Karakter gimana? berbeda. Karakter berbeda, pikiran berbeda juga, otomatis ya pasti Ya, ada lah. banyak kepala jadiin satu ya. Kayak gitu ya, lebih bagus kayak gitu sih. Jadi harus memang sekarang pun modern juga udah kita mengarah ke hal yang positif kayak tadi. Kapan kita spill kameramen gitu. Oke. Kayak ini Spill. hari ini Hari ini kostumnya tuh SpongeBob banget soalnya. SpongeBob iya. Cute banget. Kalian yang nonton channel kita, komenin ya. Menurut kalian nih, ospek itu penting Penting nggak? nggak? Atau enggak? Dan kalian pernah punya pengalaman secara ospek Pengalaman. atau join di organisasi? Dan menurut kalian tuh join di organisasi seneng apa enggak sih? Dan lu sebagai apa sih di organisasi? Ketua geng gitu? Ketua ya sih. Ketua geng? Astaga, Pasti. dia mainnya geng coy. Ketua geng tuh. Geng motor. Iya, geng motor. Ketua geng. Tapi Jadi nggak itu coy. tawuran sih. Say no to tawuran. Lain kali jangan begitu ya. Iya. Waspada lah. Waspada. Soalnya waspada. Kelihatan tua lah. Itu Bang Napi kan. Oh iya. Kok gue tahu sih? Oh iya. Oke, gitu aja Oke. untuk Markempot episode 2 kali ini. Markempot Ngobrol sampai sampai kempot. kempot.